Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, teladan terbaik dalam taubat, cinta, dan kepasrahan kepada Allah. Saudaraku, pernahkah kita benar-benar terdiam, menatap langit, lalu bertanya dalam hati, mengapa hidup ini terasa seperti rangkaian pertemuan yang selalu berujung perpisahan? Hari ini Allah mempertemukan, besok bisa saja Allah memisahkan. Hari ini kita menggenggam, esok Allah meminta kembali. Dunia ini adalah panggung sementara, tempat setiap manusia memainkan perannya masing-masing. Ada yang datang membawa tawa, ada yang pergi meninggalkan luka, ada awal yang membahagiakan, dan ada akhir yang tak pernah kita rencanakan. Namun ketahuilah, semua itu bukan kebetulan, melainkan skenario yang Allah tulis jauh sebelum kita mengenal dunia. Setiap perjumpaan yang hadir dalam hidupmu tidak pernah tanpa makna. Ia datang atas izin Allah, kadang sebagai rahmat yang menguatkan, kadang sebagai ujian yang mendewasakan, dan kadang hanya singgah untuk mengingatkan bahwa tidak semua ditakdirkan tinggal lama. Begitu pula perpisahan, ia bukan hukuman, melainkan panggilan agar hati kembali pada yang maha abadi. Namun seringkali kita lupa, kita mengikat hati terlalu kuat pada yang sementara. Kita mencintai dunia seolah-olah ia akan setia selamanya, padahal dunia tak pernah berjanji kekal. Renungkanlah, rumah yang kita banggakan, harta yang kita kejar, orang-orang yang paling kita cintai, tak satu pun akan ikut saat ruh dipanggil pulang. Semuanya akan kita tinggalkan, satu persatu, tanpa bisa menahan. Dunia ini tidak pernah diam. Ia terus berjalan menggiring kita dari titik lahir menuju titik akhir. Dan sepanjang perjalanan itu, Allah berikan kita banyak kesempatan untuk kembali, untuk berubah, untuk menyadari bahwa tujuan hidup ini bukan di dunia, melainkan di akhirat. Maka narasi ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Setiap kata adalah cermin yang akan memperlihatkan kepada kita betapa kita telah terlalu jauh tertambat pada dunia yang akan hancur. Kita akan membahas bagaimana semesta ini adalah ciptaan yang akan diambil kembali, bahwa tidak ada yang abadi kecuali Allah, bahwa perjumpaan dan perpisahan adalah sunatullah, aturannya yang tak bisa dihindari. Semoga melalui rangkaian perenungan ini, hati kita dilembutkan kembali. Semoga jiwa kita diberi hidayah untuk lebih sadar, lebih tunduk, lebih ikhlas menjalani hidup, karena tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Mari kita duduk sejenak, hening, tarik nafas perlahan, dan izinkan hati ini mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengan iman. Karena semua yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna, meski kadang kita tak mampu memahaminya. Perjumpaan adalah titipan, bukan kepemilikan. Pernahkah kita merenung bahwa setiap hal yang kita miliki saat ini, pada hakikatnya hanyalah titipan? Kita sering lupa bahwa apapun yang datang dalam hidup ini, entah itu orang-orang yang kita cintai, rezeki yang kita nikmati, bahkan napas yang kita hirup, semuanya adalah milik Allah yang dipinjamkan sementara waktu. Ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang yang membuat hati kita hangat, atau ketika kita menemukan tempat yang membuat kita nyaman, seringkali kita merasa itu akan berlangsung selamanya. Tapi tidak. Waktu akan menguji kita, dan satu persatu akan diambil kembali. Hidup ini dipenuhi dengan perjumpaan yang indah. Kita bertemu dengan orang tua saat lahir, bertemu teman di masa kecil, bertemu cinta di masa muda, bertemu anak di masa dewasa, dan bertemu kenangan di masa tua. Namun semua perjumpaan itu berjalan menuju satu titik yang pasti: perpisahan. Allah menciptakan semua momen ini untuk mengajarkan kita tentang arti syukur dan keikhlasan. Syukur atas setiap kebersamaan yang diberi, dan ikhlas untuk setiap perpisahan yang ditentukan. Saat kita mulai menganggap sesuatu sebagai milik,
kita mulai lupa bahwa semua bisa hilang kapan saja. Kita menjadi terlalu terikat, terlalu bergantung, bahkan lupa bahwa kita tidak punya kuasa atas apapun. Dunia ini diciptakan sebagai tempat ujian, bukan tempat menetap. Maka jangan sampai hati kita tertambat pada sesuatu yang hanya sementara. Yang hari ini kita genggam erat, bisa saja besok lepas tanpa kita duga. Bahkan alam semesta ini pun adalah ciptaan yang akan berakhir. Langit yang luas akan terbelah, bumi yang kokoh akan digoncangkan, dan semua yang hidup akan mati. Semesta bukanlah kekal, ia hanya menjalankan tugas sesuai kehendak Allah. Jadi, apa yang hendak kita sombongkan dari sesuatu yang hanya pinjaman? Apa yang hendak kita banggakan dari sebuah dunia yang akan hancur? Setiap perjumpaan adalah jalan menuju pelajaran baru, dan setiap perpisahan adalah jalan menuju keikhlasan yang lebih dalam. Bila kita bisa memahami itu, kita tidak akan mudah hancur saat kehilangan, karena kita sadar semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Maka mulailah hidup dengan kesadaran bahwa semua ini hanya sementara. Peluklah yang kita miliki dengan syukur, tapi bersiaplah untuk melepaskan dengan ridho, karena pada akhirnya kita tidak memiliki apapun kecuali amal dan keyakinan kita kepada Allah. Perpisahan bukan akhir, tapi panggilan untuk kembali. Kita sering mengira bahwa perpisahan adalah akhir dari segalanya. Padahal, dalam pandangan Islam, perpisahan bukanlah penutup cerita, tapi justru panggilan untuk kembali. Kembali pada hakikat, kembali pada fitrah, kembali pada tujuan utama, Allah Rabb kita yang menciptakan segalanya. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, hati kita menangis. Bukan karena ia hilang, tapi karena kita dipisahkan dari sesuatu yang dulu begitu dekat. Namun sesungguhnya, tidak ada yang benar-benar hilang. Semua hanya berpindah dari dunia nyata ke alam yang lain, dari yang terlihat menjadi yang gaib. Rasulullah sendiri mengalami banyak perpisahan. Ia ditinggal oleh orang-orang yang paling ia cintai, istri tercinta Khadijah, pamannya Abu Thalib, bahkan anak-anaknya satu persatu. Tapi beliau tak pernah mengutuk perpisahan, karena beliau tahu bahwa semua yang pergi akan kembali kepada Allah. Kita harus belajar untuk tidak menyalahkan takdir saat kehilangan. Justru perpisahan adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tidak terlalu cinta pada dunia. Sebab hati yang terlalu mencintai dunia akan sulit mencintai akhirat. Allah ingin kita kembali mencintainya lebih dari mencintai makhluk. Dan terkadang, cara Allah mengingatkan adalah dengan mengambil sesuatu yang terlalu kita puja. Maka bersabarlah dalam kehilangan, karena itu adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jangan pernah berpikir bahwa perpisahan adalah bentuk hukuman. Justru, ia adalah bentuk latihan. Latihan untuk mengikhlaskan, latihan untuk bersabar, latihan untuk percaya bahwa Allah tidak mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Dan kita harus paham bahwa bahkan jiwa kita sendiri akan berpisah dari raga ini suatu hari nanti. Sakaratul maut adalah perpisahan terbesar, namun juga pertemuan yang sesungguhnya. Pertemuan dengan akhir dari dunia dan awal dari kehidupan abadi. Jika kita hidup dengan kesadaran ini, maka setiap perpisahan akan membuat kita semakin sadar bahwa dunia bukan rumah kita. Rumah kita yang sebenarnya adalah surga, jika Allah ridho kepada kita. Maka mari kita belajar melihat perpisahan bukan dengan air mata semata, tapi juga dengan keimanan. Sebab kita semua sedang dalam antrean kembali. Perpisahan adalah pertanda bahwa kita tidak diciptakan untuk tinggal selamanya di dunia ini. Ia adalah pengingat bahwa perjumpaan sejati akan ada di akhirat, di tempat yang tak mengenal perpisahan. Semesta alam pun akan hancur. Kita hidup di dunia yang tampak kokoh, gunung berdiri tegak, lautan terbentang luas, langit terbuka megah, bintang bertebaran di angkasa. Kita menyangka semua ini akan selalu ada, tapi sesungguhnya semesta yang kita saksikan ini pun memiliki ajalnya. Ia diciptakan dengan awal dan pasti akan berakhir. Al-Quran telah menjelaskan dengan sangat gamblang bagaimana nasib akhir alam semesta. Saat sangkakala ditiup,
maka seluruh kehidupan akan berhenti. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, lautan meluap, matahari digulung, dan langit terbelah. Hari itu bukan lagi milik makhluk, tapi milik Allah semata. Hari kehancuran itu disebut Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Bukan sekadar mitos atau simbol, tapi kebenaran yang pasti terjadi. Allah yang menciptakan semesta, dan Allah pula yang akan memusnahkannya. Kita hidup di antara dua tiupan sangkakala. Satu yang mematikan segala yang bernyawa, dan satu yang membangkitkan semua yang telah mati. Di antara dua momen itu, semesta akan lenyap, hancur tak bersisa, musnah tanpa bekas. Bayangkan, langit yang begitu luas dan megah akan hancur, padahal manusia tak mampu menjangkaunya. Tapi bagi Allah, langit dan bumi bukanlah apa-apa. Hanya sekelip kehendaknya, semua bisa musnah. Maka janganlah kita merasa sombong dengan dunia ini. Rumah, mobil, gelar, pangkat, jabatan, semuanya akan tiada makna saat bumi ini dikoyak-koyak oleh kehendak Allah. Jika semesta saja akan hancur, apalagi kita yang hanya setitik debu di antara luasnya alam. Mengapa kita masih merasa memiliki segalanya? Padahal tubuh ini pun bukan milik kita, dan akan hancur pula saat ajal menjemput. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, Fayafun, segala sesuatu yang ada di bumi akan binasa. Maka sebaik-baik manusia adalah yang mempersiapkan diri menghadapi kehancuran itu. Dunia bukan tempat tinggal abadi. Ia hanya persinggahan. Kita tidak sedang membangun rumah permanen, tapi hanya membentangkan tikar sementara. Maka jangan terlalu sibuk dengan yang akan musnah, sampai lalai dari yang akan kekal. Saat alam semesta ini hancur, satu-satunya hal yang akan menyelamatkan kita adalah amal dan tauhid. Maka mari kita bersiap. Jika semesta saja tunduk pada kehendak Allah, apalagi hati kita. Sudah sepatutnya kita tunduk lebih dulu sebelum semua ini sirna. Dunia ini hanya lintasan, bukan tujuan akhir. Dunia ini bukanlah tempat tinggal sejati. Ia hanya persinggahan yang fana, sebuah terminal menuju kehidupan yang abadi. Tapi sayangnya, banyak manusia yang memperlakukan dunia seolah-olah ia adalah tujuan akhir. Kita membangun kehidupan di atas tanah yang akan runtuh dan menggantungkan harapan pada sesuatu yang pasti ditinggal. Padahal Rasulullah telah mengingatkan, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir atau orang yang singgah sebentar. Betapa dalam maknanya. Dunia hanyalah jalan, bukan tempat tinggal. Kita hanya menumpang lewat, bukan menetap selamanya. Tapi lihatlah bagaimana manusia hari ini. Kita berlomba-lomba menumpuk harta, memburu jabatan, memoles penampilan, seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun lagi. Kita lupa bahwa setiap detik mendekatkan kita pada liang lahat. Dunia bukan tempat untuk memuaskan ambisi, tapi tempat untuk menanam bekal. Setiap senyuman yang ikhlas, setiap amal yang tersembunyi, setiap air mata karena takut kepada Allah, itulah harta yang sesungguhnya yang akan kita bawa ke akhirat. Maka celakalah bagi mereka yang tertipu oleh gemerlap dunia. Mereka mengira dunia bisa memberikan keamanan, padahal justru dunia adalah fitnah terbesar bagi hati yang lemah. Dunia akan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkannya lebih dahulu. Tidak ada jalan tengah. Dan saat waktu itu datang, tidak ada satupun harta, status, atau kecantikan yang bisa dibawa. Hanya amal, hanya iman, hanya tauhid. Jika kita tahu bahwa dunia ini bukan tujuan, maka kita tidak akan terlalu bersedih saat kehilangan sesuatu di dalamnya. Karena kita sadar, dunia bukan rumah kita. Dunia hanyalah jembatan menuju kampung akhirat. Rasulullah bersabda bahwa dunia ini lebih hina dari bangkai kambing bagi Allah. Tapi justru manusia berebut-rebut untuk memiliki bagian darinya, padahal bangkai tak layak direbutkan. Kita harus kembali menguatkan pandangan kita. Dunia ini adalah tempat untuk diuji, bukan dinikmati sepenuhnya. Kenikmatan yang ada hanyalah penghibur sementara, bukan hadiah utama. Maka jangan tertipu oleh kenyamanan dunia. Jangan lengah oleh gelak tawa yang sesaat.
Gunakan setiap detik di dunia ini untuk kembali kepada Allah. Karena dunia adalah perjalanan singkat yang akan menentukan kemana akhir kehidupan kita selanjutnya. Semua yang dicintai akan diambil kembali. Seringkali kita lupa bahwa apapun yang kita cintai di dunia ini, keluarga, harta, kedudukan, bahkan nyawa kita sendiri, semuanya hanyalah titipan. Kita terikat padanya dengan cinta, tapi lupa bahwa pemilik sejatinya adalah Allah. Dan sebagai pemilik, Allah berhak mengambilnya kapanpun Dia mau. Kita mencintai anak-anak kita dengan sangat, seakan mereka milik kita selamanya. Kita mencintai pasangan hidup, seakan waktu tak akan pernah memisahkan. Tapi tiba waktunya, mereka bisa hilang dalam sekejap, sakit, meninggal, atau bahkan menjauh tanpa sebab. Kesedihan saat kehilangan sesuatu yang kita cintai bukanlah tanda lemah iman. Tapi ketika kita marah pada takdir, menyalahkan Allah, atau mengingkari kenyataan, itulah tanda bahwa cinta kita belum tertata. Kita mencintai makhluk melebihi Sang Kholik. Ketahuilah, semakin kita mencintai sesuatu secara berlebihan, maka semakin besar luka yang akan kita rasakan saat Allah mengambilnya. Maka mencintailah dengan wajar, secukupnya, dengan hati yang sadar bahwa semua akan kembali. Bahkan Rasulullah pun diuji dengan kehilangan demi kehilangan. Beliau kehilangan anak-anaknya satu persatu di hadapan matanya. Tapi beliau tetap tegar, karena beliau tahu bahwa mereka hanyalah titipan. Dan ketika Allah mengambil titipannya, maka kita harus ikhlas. Kita menangis saat ditinggalkan orang tua, pasangan, sahabat, atau anak. Tapi kita lupa bahwa merekalah yang dulu Allah titipkan dalam hidup kita tanpa kita minta. Bukankah seharusnya kita bersyukur atas masa bersama mereka? Bukan hanya bersedih saat ditinggal. Dunia ini bukan tempat untuk menggenggam erat, tapi tempat untuk belajar melepaskan. Belajar bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, selain iman dan amal yang kita persembahkan untuk Allah. Jika kita mencintai sesuatu karena Allah, maka saat Allah mengambilnya, hati kita akan tetap tenang. Karena kita sadar yang mengambil adalah zat yang kita cintai, dan yang diambil pun akan kembali kepadanya. Maka mulailah menyusun kembali cinta dalam hati. Letakkan Allah di tempat pertama. Cintailah makhluk secukupnya, sebagai bentuk kasih sayang karena Allah, bukan sebagai sandaran utama hidup. Ingatlah selalu bahwa semua yang kita cintai di dunia akan hilang atau diambil. Tapi jika cinta kita kepada Allah tak pernah goyah, maka kita tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Karena Allah tidak pernah pergi. Dia selalu ada, lebih dekat dari urat leher kita. Tidak ada yang abadi di bumi ini, bahkan diri kita sendiri. Lihatlah sekelilingmu. Segala sesuatu yang dulu begitu megah, kini hanya tinggal kenangan. Bangunan runtuh, kekuasaan berpindah, orang-orang besar pun mati dan terlupakan. Dunia terus berputar, tak menunggu siapapun. Dan dari semua itu, satu hal yang pasti, tidak ada yang abadi di bumi ini. Bahkan kita sendiri, dengan segala impian, rencana, kekuatan, dan pencapaian, akan berakhir. Tubuh ini akan melemah, jiwa akan lelah, dan pada waktunya ruh akan meninggalkan raga. Kita akan dikembalikan ke tanah tempat kita berasal. Ini bukan sekedar retorika. Ini kenyataan yang sedang berlangsung setiap hari. Lihat pemakaman yang terus dipenuhi. Lihat rumah sakit yang tak pernah sepi dari tangisan perpisahan. Lihat kuburan yang terus melebar. Itulah masa depan kita semua. Tapi manusia seringkali hidup dalam ilusi keabadian. Kita membangun seakan-akan tinggal selamanya. Menumpuk harta seakan ajal bisa ditunda. Dan menunda taubat seakan kita tahu waktu kematian. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, setiap jiwa akan merasakan mati. Tidak disebut kapan, tidak disebut bagaimana, karena itu adalah rahasianya. Tapi pastinya, kematian akan datang dan tidak ada yang bisa menolaknya.
Bahkan nabi-nabi pun diwafatkan. Malaikat Israel pun akan diwafatkan. Langit dan bumi akan dimusnahkan. Maka siapa kita hingga berani merasa aman dari kematian? Siapa kita hingga merasa tidak perlu bersiap? Dunia ini bukan tempat untuk menanam ego, tapi tempat untuk memetik kesadaran. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas dan kesempatan kita tidak akan datang 2 kali. Maka gunakan detik ini untuk kembali kepada Allah. Jika kita hidup dengan kesadaran bahwa kita tidak abadi, maka kita akan lebih bijak dalam memilih prioritas. Kita tidak akan mengorbankan akhirat demi dunia. Kita tidak akan mengorbankan ridho Allah demi popularitas atau kekayaan yang sementara. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita takut berlebihan, tapi untuk membebaskan hati dari keterikatan yang semu. Supaya saat-saatnya tiba, kita bisa pergi dengan tenang, dengan iman yang terjaga dan hati yang ridho. Jadi, sebelum semua yang kita cintai pergi, sebelum kita sendiri kembali kepada tanah, mari kita persiapkan diri. Karena dunia ini hanya panggung yang sementara, dan kita semua sedang menjalani peran sebelum tirai ditutup selamanya. Mengapa kita masih terlalu mencintai dunia yang akan hancur? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri mengapa kita masih mencintai dunia dengan begitu dalam, padahal kita tahu dunia akan hancur? Mengapa kita masih menggantungkan harapan pada yang sementara, padahal kita telah diajarkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal abadi? Jawabannya ada di dalam hati kita, karena hati kita belum sepenuhnya mengenal akhirat. Kita terlalu sibuk dengan yang terlihat, hingga lalai dari yang tersembunyi. Kita begitu mudah terpikat oleh gemerlap dunia, dan sulit menahan diri dari jebakannya. Padahal segala yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Rumah besar, mobil mewah, rekening yang penuh, semua akan jadi milik orang lain. Yang tersisa hanyalah satu, catatan amal kita di hadapan Allah. Cinta yang berlebihan pada dunia adalah penyakit hati. Ia membuat kita lupa bahwa dunia adalah ladang ujian. Ia membutakan kita dari dosa, menumpulkan rasa takut kepada Allah, dan menunda-nunda taubat dengan sejuta alasan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan yang memperdaya. Maka mengapa kita masih menjadikannya sebagai kiblat hidup? Rasulullah pernah bersabda, andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Tapi lihatlah bagaimana kita kadang mengorbankan agama demi setetes dunia. Dunia membuat kita lupa waktu, lupa keluarga, bahkan lupa sholat. Kita terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia, tapi melalaikan pandangan Allah. Kita merayakan kesuksesan duniawi, tapi tak sadar bahwa mungkin kita sedang bangkrut secara rohani. Kita perlu mengembalikan hati kepada orientasi yang benar. Dunia ini penting, tapi bukan segala-galanya. Dunia ini tempat berjuang, bukan tempat bersenang-senang sepenuhnya. Ia adalah ladang amal, bukan tempat membangun istana impian. Jika hati kita dipenuhi cinta dunia, maka akhirat tak akan masuk. Tapi jika hati kita dipenuhi cinta kepada Allah dan akhirat, maka dunia akan datang sebagai pelayan, bukan tuan. Dunia akan mengikuti, bukan mengendalikan. Maka mulai sekarang, mari kita belajar mencintai dunia sekadarnya. Gunakan dunia untuk mencari ridho Allah, bukan untuk menyainginya. Karena dunia akan hancur, tapi cinta kepada Allah akan kekal. Dan hanya itu yang akan menyelamatkan kita kelak. Kematian adalah pintu pulang, bukan akhir segalanya. Kematian bagi banyak orang terdengar menyeramkan. Ia menjadi momok yang dihindari dalam percakapan, bahkan dianggap tabu untuk dibahas terlalu dalam. Padahal dalam pandangan Islam, kematian bukan akhir. Ia adalah pintu pulang, gerbang menuju kehidupan sejati di akhirat.
Setiap hari kita mendengar kabar orang meninggal, tapi anehnya kita bersikap seolah-olah itu tidak berlaku bagi kita. Kita terus sibuk mengejar dunia, menunda kebaikan seakan waktu tak akan habis. Padahal kematian tidak akan pernah menunggu kesiapan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Tidak disebut kapan, tidak disebut bagaimana, tapi yang pasti, janji ini berlaku untuk semua, tanpa kecuali. Bagi orang beriman, kematian bukan kutukan, tapi kabar gembira. Karena di baliknya ada pertemuan yang dinanti-nanti, pertemuan dengan Robnya. Di baliknya ada kehidupan yang abadi jika amal baik yang dibawa. Dunia hanyalah bayangan dari kehidupan akhirat. Di sini kita diuji, dibentuk, dibersihkan. Dan kematian adalah pengangkut kita dari dunia ujian menuju balasan. Maka mengapa harus takut jika selama hidup kita mengabdi pada Allah? Namun bagi yang lalai, kematian bisa menjadi awal dari penyesalan tiada akhir. Betapa banyak manusia yang baru menyadari pentingnya sujud saat nyawa telah berada di tenggorokan. Baru merasakan berartinya iman ketika ruh telah dicabut. Kematian bukanlah pemusnah, melainkan transisi. Seperti seorang musafir yang meninggalkan pos peristirahatan menuju rumah sejatinya. Dunia ini hanyalah tempat singgah. Dan kematian adalah kendaraan yang akan membawa kita kembali kepada Sang Pemilik hidup. Karena itu, orang-orang soleh menyambut kematian dengan tenang. Bukan karena mereka tidak takut, tapi karena mereka tahu mereka sedang kembali ke tempat yang lebih baik, asal mereka membawa amal yang cukup. Maka tugas kita bukan menghindari kematian, tapi mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Kita tidak tahu kapan ia datang, tapi kita bisa memutuskan bagaimana kita ingin bertemu dengannya, dalam keadaan taat atau dalam keadaan lalai. Ingatlah, kematian bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya. Dan bagi yang hidupnya penuh keimanan, kematian bukan kepergian, ia adalah kepulangan. Pulang ke tempat di mana tiada lagi air mata, tiada lagi kesedihan, jika Allah mengizinkan kita masuk ke surganya. Semua akan kembali kepada Allah. Dalam hidup ini, kita sering merasa memiliki segalanya. Kita merasa memiliki waktu, memiliki keluarga, memiliki harta, bahkan merasa memiliki hidup ini sepenuhnya. Tapi pada hakikatnya, kita tidak memiliki apa-apa. Semua ini hanyalah pinjaman, dan setiap pinjaman pasti akan kembali kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu. Dia yang menciptakan. Dia pula yang mengatur dan memutuskan segalanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Baik kita sadari atau tidak, setiap detik waktu sedang membawa kita pulang kepadanya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Kalimat ini bukan hanya untuk mereka yang meninggal dunia, tapi untuk kita semua yang setiap hari sedang menuju titik temu dengannya. Setiap langkah, setiap hembusan napas, setiap detik yang berlalu adalah perjalanan mendekat kepada Allah. Tidak ada yang bisa lari dari kepastian ini. Sejauh apapun kita berlari, sehebat apapun kita menyembunyikan dosa, Allah tetap menjadi tujuan akhir kita. Dunia ini menipu. Ia menawarkan kesenangan sementara dan melalaikan kita dari hakikat kehidupan. Kita terlalu sibuk menanam di dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk akhirat. Padahal dunia ini hanya pintu kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Mengapa kita harus kembali kepada Allah? Karena Dialah asal kita. Ruh kita berasal darinya dan kepadanya ia akan dikembalikan. Dan tak ada tempat kembali yang lebih aman selain kepada Zat yang Maha Penyayang. Tapi kembalinya kita kepada Allah bukan hanya sekadar fisik, melainkan juga hati. Sebelum tubuh kita kembali ke tanah, seharusnya hati kita sudah kembali kepadanya lebih dahulu, dengan taubat, dengan zikir, dengan amal. Jangan menunggu ajal menjemput untuk baru kembali, karena tak seorang pun tahu kapan batas waktunya.
maka setiap hari haruslah menjadi momentum untuk pulang. Pulang dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Saat semua telah tiada, saat tubuh tak mampu lagi berdiri, saat dunia tak lagi bersuara, yang tersisa hanyalah perjumpaan itu, perjumpaan dengan Allah. Maka siapkanlah diri untuk menjadikan perjumpaan itu sebagai momen terindah, bukan terburuk. Semua akan kembali kepada Allah. Kita, orang-orang yang kita cintai, bumi yang kita pijak, dan langit yang kita pandangi. Kembalinya bukan soal waktu, tapi soal kesiapan. Maka siapkanlah hati, karena setiap perjumpaan akan berakhir, dan setiap akhir adalah awal dari pertemuan dengannya. Saat semesta diambil kembali, apa yang tersisa? Bayangkan suatu hari nanti ketika semua yang kita kenal lenyap. Langit tidak lagi biru, bumi tak lagi hijau, bintang-bintang jatuh, lautan meluap, dan suara sangkakala mengguncang segala penjuru. Hari itu telah dijanjikan, hari ketika seluruh semesta akan diambil kembali oleh Allah. Saat itu datang, tak ada lagi tempat untuk berlindung. Gedung pencakar langit yang dulu megah akan runtuh. Mobil mewah akan jadi besi tua. Perhiasan tak lagi berkilau. Semua akan kembali menjadi debu. Maka pertanyaannya, saat semuanya telah musnah, apa yang tersisa? Bukan rumah kita, bukan rekening bank, bukan status sosial. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan, niat dalam hati, dan kualitas hubungan kita dengan Allah. Hari itu bukan lagi tentang apa yang kita miliki, tapi tentang siapa kita sebenarnya. Seorang hamba yang taat atau manusia yang lalai. Seorang mukmin yang jujur atau pendosa yang enggan bertaubat. Jika semesta saja yang begitu luas dan kuat bisa hancur dalam satu kehendak Allah, apalagi kita. Tubuh rapuh ini hanya menunggu giliran. Maka selama masih ada waktu, mari kita isi hidup ini dengan yang bermakna. Dunia akan hilang, tapi cinta kepada Allah akan abadi. Alam semesta akan lenyap, tapi amal yang tulus akan tetap tercatat. Waktu akan habis, tapi keikhlasan akan menyala terang di sisi Allah. Jangan biarkan kita menjadi orang yang menyesal ketika semuanya telah terlambat. Jangan menjadi orang yang berkata, seandainya aku dulu lebih taat, atau seandainya aku dulu lebih bersyukur, karena di hari itu tidak ada ruang untuk kembali memperbaiki. Saat semesta ini ditarik kembali oleh Allah, yang tersisa bukanlah jasad kita, tapi ruh dan amal. Maka rawatlah keduanya, bersihkan hati dari penyakit dunia, dan penuhi hari-hari dengan kebaikan yang ikhlas karenanya. Kita telah diberi cukup banyak tanda oleh Allah. Kematian yang terus terjadi di sekitar kita, bencana alam, kesempitan rezeki, hati yang gersang. Semua itu adalah pengingat bahwa dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat berpulang. Maka saat semesta diambil kembali oleh Allah, biarlah yang tersisa dari diri kita adalah kenangan amal baik, doa yang terus mengalir, dan ruh yang tenang dalam pangkuan kasih sayangnya. Sebab akhir dari dunia bukanlah kehancuran, melainkan kepulangan bagi siapa yang telah siap pulang. Saudaraku, kini kita sampai pada ujung perenungan ini. Setelah memahami bahwa dunia hanyalah sementara, bahwa semua yang kita cintai akan kembali pada Allah. Bahwa pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari perjalanan hidup, satu hal jelas. Hidup ini bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan. Semesta yang kita kagumi hari ini akan dihancurkan oleh Allah. Langit akan terbelah, bumi akan diguncangkan, dan semua makhluk akan menemui ajalnya. Maka masihkah kita ingin menggantungkan harapan pada dunia yang pasti sirna? Jika kita hidup hanya untuk dunia, kita akan kecewa. Tapi jika kita hidup karena Allah, maka bahkan kehilangan pun terasa sebagai pelajaran. Bahkan perpisahan pun menjadi jalan untuk kembali kepada Yang Maha Kekal. Kita tidak sedang menuju kehancuran. Kita sedang menuju kepulangan. Kepulangan kepada Zat yang menciptakan kita dengan cinta, yang memberi waktu dan kesempatan untuk memperbaiki. Maka pulanglah dengan membawa iman dan amal yang terbaik. Jangan biarkan dunia menjauhkan kita dari tujuan sejati. Jangan biarkan ambisi dunia mengubur niat akhirat kita.
Karena ketika semua telah diambil kembali oleh Allah, yang tersisa hanyalah siapa kita di sisinya. Mari belajar merelakan. Merelakan yang Allah ambil, karena kita yakin bahwa semua yang kembali kepadanya tidak pernah sia-sia. Mari belajar menggenggam dunia dengan longgar, dan menggenggam akhirat dengan erat. Waktu kita terbatas. Setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat, untuk taubat, untuk kembali menyandarkan diri kepadanya. Selama nafas masih ada, maka masih ada waktu untuk memperbaiki. Jangan tunggu perpisahan terakhir, baru menyadari arti kehidupan. Jangan tunggu semua diambil, baru mencari makna. Sebelum semua hancur, mari kita bangun kembali iman kita. Ingatlah, Allah tidak menciptakan semesta ini tanpa tujuan. Dan saat Ia mengambilnya kembali, itu pun bukan tanpa makna. Semua akan kembali kepadanya, dan kita pun akan dipertemukan kembali dengan balasan yang setimpal. Semoga kita menjadi hamba yang siap dipanggil kapan saja. Semoga kita menjadi jiwa yang tenang, yang saat semua telah sirna, kita masih memiliki satu hal yang paling penting, Allah dalam hati dan ridho yang menyelimuti jiwa. Saudaraku, jika engkau mendengarkan narasi ini sampai akhir, itu bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan dari Allah untukmu, untuk kembali sebelum terlambat. Dunia akan terus bergerak, tapi jangan biarkan hatimu ikut hanyut tanpa arah. Jadilah hamba yang sadar, bukan yang terlambat menyesal. Mari kita mulai langkah kecil, perbaiki sholat, ringankan tangan untuk bersedekah, lembutkan lisan dari gibah, dan basahi hati dengan istighfar. Jangan menunggu waktu luang, karena bisa jadi waktu itu tak pernah datang. Jangan menunggu tua, karena ajal tak kenal usia. Ajak keluargamu, sahabatmu untuk ikut menyelami makna kehidupan ini, karena kebaikan yang kau sebarkan hari ini bisa menjadi amal jariyahmu kelak. Jadilah pelita di tengah dunia yang semakin gelap. Jangan takut kehilangan dunia. Takutlah kehilangan arah pulang. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berusaha pulang dengan keadaan terbaik yang kita bisa. Jika engkau merasa jauh dari Allah, ketahuilah bahwa Allah tak pernah jauh darimu. Satu langkahmu kepadanya dibalas dengan 1000 langkahnya mendekatimu. Mari jadikan dunia sebagai ladang amal. Setiap senyuman, setiap sujud, setiap sabar, jadikan sebagai batu bata untuk rumah kita di akhirat. Dan jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Sebarkan, amalkan, dan jadikan ia pengingat untuk terus mencintai Allah melebihi segalanya. Karena hanya dengan cinta itu kita bisa bertahan menghadapi perjumpaan dan perpisahan yang akan terus datang dalam hidup ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.